Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita berpikir siapa sebenarnya diri kita di mata Allah? Atau apa tujuan kita diciptakan di dalam dunia ini? Dalam Islam, manusia bukan hanya sekedar makhluk yang hanya hidup, makan, dan juga bekerja. Tapi manusia adalah ciptaan yang memiliki kehormatan, tanggung jawab, dan juga misi besar di bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yaitu sesungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kedudukan yang mulia dibanding makhluk yang lain. Kita diberi akal, hati, dan juga kebebasan untuk memilih apa saja di dunia ini. Tapi kemuliaan itu bukan tanpa tanggung jawab. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, sebagai pemimpin, pengelola, dan juga penjaga keseimbangan kehidupan. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah menegaskan, dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Artinya, tujuan utama manusia bukan hanya sekedar mencari dunia, tapi mengabdi kepada Allah. Ibadah bukan hanya sekedar sholat ataupun puasa, tapi juga seluruh aktivitas yang diniatkan karena Allah. Bisa saja belajar, bekerja, bahkan membantu sama juga merupakan aktivitas yang beribadah. Sebagai seorang khalifah di bumi, manusia tidak hanya bertanggung jawab kepada sesama manusia saja, tetapi juga terhadap alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Ini merupakan sebuah peringatan agar kita menjaga bumi, yaitu tidak merusak hutan, tidak mencemari air, dan tidak menggunakan sumber daya secara berlebihan juga sebagai seorang manusia. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjaga keseimbangan antara hubungan kita dengan Allah, yaitu hablum minallah, dan juga hubungan dengan sesama manusia, yaitu hablum minannas. Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah ia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Artinya, ukuran kemuliaan manusia bukanlah hanya pada kekayaan ataupun jabatan, tapi seberapa besar manfaat yang ia berikan kepada sesama manusia, yaitu seperti menolong orang lain, menjaga silaturahmi, dan berbuat adil. Semuanya adalah bentuk ibadah sosial yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, mari kita renungkan, apakah selama ini kita sudah pernah menjalankan peran sebagai hamba dan khalifah dengan baik? Sudahkah kita memanfaatkan waktu, ilmu, dan juga potensi kita untuk kebaikan? Setiap napas yang kita hirup adalah kesempatan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal baik adalah langkah menuju surga. Jangan biarkan dunia membuat kita lupa akan siapa diri kita sebenarnya. Jadi mari kita mulai dari hal kecil seperti memperbaiki niat, menjaga lisan, menolong sesama, dan juga terus berusaha menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti tidak merusak hutan atau tidak mencemari air, dan juga tidak menggunakan sumber daya secara berlebihan. Rasulullah SAW pun mencontohkan kehidupan yang penuh keseimbangan dengan alam. Beliau melarang pemborosan air, bahkan ketika berwudu di sungai yang mengalir saja. Islam mengajarkan bahwa menjaga alam adalah bagian dari ibadah, karena alam adalah amanah yang harus dijaga oleh kita manusia untuk generasi setelah kita. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri dengan doa agar kita selalu diberi kekuatan untuk menjadi manusia yang beriman, beramal, dan menjaga bumi ini dengan penuh tanggung jawab. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni illa hubbik. Yang berarti, ya Allah, aku memohon cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, dan cinta terhadap amal yang mendekatkanku kepada cintamu. Amin. Semoga kita semua menjadi manusia yang menjaga kehormatan, menebar manfaat, dan melestarikan bumi sebagaimana Allah memberikan amanah dari amanah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.